Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ialah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Aditya Warman, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan membahas tentang materi kaum duafa. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pengertian kaum duafa. Pengertian secara bahasa, duafa artinya adalah lemah. Secara istilah, kaum duafa merujuk kepada golongan orang-orang yang hidupnya berada dalam keadaan miskin, tertindas, tidak berdaya, serta mengalami penderitaan. Dalil-dalil tentang kaum duafa. Dalam Al-Quran, kata duafa juga berasal dari kata da'afa atau di'afan. Makna kata lemah ini menyangkut lemah dalam aspek kesejahteraan atau finansial, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 9. Definisi duafa juga sebetulnya telah disinggung dalam salah satu sabda Rasulullah SAW dari Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, "Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, maka lemah yang dimaksud dalam hal ini bisa mencakup 4 perkara. Yang pertama, lemah dari segi sikap yang bukan diakibatkan karena malas belajar. Yang kedua, lemah dari segi fisik atau kurang tenaga, bisa karena sakit, sudah tua, atau cacat, bukan karena sengaja bermalas-malasan. Yang ketiga, lemah dari segi ekonomi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tekanan keadaan, bukan karena malas atau tidak berusaha mencari nafkah. Yang terakhir, lemah dari segi pikiran, termasuk orang-orang yang kurang cerdas, bukan karena tidak mau menuntut ilmu. Yang termasuk duafa, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang miskin. Orang-orang miskin adalah mereka yang jelas-jelas kekurangan harta atau finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Yang kedua, hamba sahaya atau orang dalam tahanan atau tawanan. Mereka ini bisa ditergolong sebagai duafa, yang lemah dan tidak berdaya dari segi fisik, finansial, atau psikisnya. Yang ketiga, kaum difabel atau cacat fisik. Biasanya mengalami kendala atau keterbatasan untuk mendapatkan penghasilan, apalagi jika tidak didukung oleh keluarganya juga. Yang keempat, orang lanjut usia. Mereka sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan wajib dibantu secara finansial dan kebutuhan pokoknya. Yang kelima,
janda miskin. Janda adalah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam kondisi tertentu. Janda yang lemah biasanya tidak memiliki sumber penghasilan, memiliki tanggungan anak-anak, sedangkan pemberi nafkah sudah tidak ada lagi untuk membantu kebutuhannya. Yang keenam, orang dengan penyakit tertentu. Orang yang seperti ini termasuk dalam duafa yang lemah secara fisik dan tentu membutuhkan bantuan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Yang ketujuh, buruh atau pekerja keras. Buruh biasanya adalah mereka yang bekerja dengan kekuatan fisik dalam waktu yang lama, namun secara penghasilan masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedelapan, rakyat kecil yang tertindas, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sebagai masyarakat yang negaranya terjajah tidak memiliki kemerdekaan dan membutuhkan bantuan untuk bisa terbebas. Yang terakhir, korban bencana. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan banyak harta benda, kehilangan tempat tinggal, bahkan segala hal yang dimilikinya. Mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai tentang kaum duafa. Jika ada kata salah, maka itu datanya dari diri saya sendiri. Jika ada yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.